Kita semuanya ini punya hati nurani. Ya nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kalau kita mau duduk bersama. Penyanyi-penyanyi nggak perlu khawatir juga kok. Ya nggak boleh kita menghukum orang kalau orang itu tidak tahu sesuatu. Ya dimaafkanlah kalau nggak tahu kan gitu. Tapi lain kali jangan dilakukan kan begitu kira-kira intinya. Nah ini kadang-kadang disurati pun nggak peduli, disomasi pun cuek bebek aja kan begitu kira-kira intinya. Begitu ada putusan terjadi gerakan-gerakan yang melawan seolah komposer ini adalah orang yang nggak punya hati. Sekarang saya tanya kepada kita semua masyarakat Indonesia, orang yang bertahan 10 tahun tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, diperlakukan tidak baik, ya karena banyak orang yang merasa kok begini kan begitu ya. Dia tetap bertahan, terus kemudian dia berjuang untuk mendapatkan haknya, masih berjuang loh di titik awal. Kemudian rame-rame kita ingin mematikan perjuangan itu dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk. Ini yang nggak punya hati siapa? Siapa yang nggak punya hati? Ya, boleh dong kita diskusi, gitu loh. Bukan berarti kita benar sendiri, tidak. Tapi ayo dong kita diskusi. Ya, ada mungkin kekhawatiran penyanyi atau performer, misalnya seperti ini. Bagaimana aturannya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya ke kita, misalnya ke saya. Bagaimana kalau misal ada 3 misalnya gini, penyanyi yang membawa ciptaannya sendiri, nah ini pasti aman. Bagaimana kalau penyanyi yang menyanyikan ciptaan orang lain, baru kemudian lagu itu populer. Lalu yang ketiga, bagaimana penyanyi yang mengcover lagu yang sudah populer? Di undang-undang nggak ada itu pengklasifikasian seperti itu. Undang-undang nggak ada itu membagi-bagi seperti itu. Ya, nggak ada dibagi-bagi seperti itu. Nah, intinya adalah kalaupun misalnya pada waktu dia membawakan lagu itu, kemudian lagu itu populer, bukan berarti itu sudah menjadi milik dia. Karena kepemilikan tidak akan pernah beralih. Tetap itu adalah milik penciptanya yang memiliki hak ekonomi dan hak moral. Nah, karena tidak semua juga lagu yang dibawa oleh penyanyi populer. Nah, jadi kita harus melihatnya seperti ini, ya. Label tentu jualannya kan adalah ya itu ya lagu-lagu itu kan, betul kan, penyanyi dan lagu-lagu. Jadi label mempertemukan penyanyi, dia diambil karena suara bagus. Dicarikan lagu yang cocok dengan vokalnya, dicari pencipta yang bisa mengerti karakter vokal ini. Ditarik pencipta, ini lagunya. Label memberikan hak ekonomi, sudah dibayar di penyanyi untuk menyanyikan lagu itu di labelnya dia. Pencipta juga sudah dibayar untuk lagunya itu ya melalui royalti untuk lagu ini. Maka itulah yang namanya mekanikal. Ya. Lagunya ngetop. Kemudian orang mengundang, datang dong di acara ini, konser dong, begitu dong, misalnya seperti itu. Maka orang ini datang. Datangnya gratisan apa bayar nih? Bayar. Kalau gratisan nggak apa-apa, karena undang-undang juga bilang komersil. Dia dibayar untuk datang untuk membawakan lagu itu. Terus dia bilang, karena saya adalah orang yang menyanyikan pertama original songnya, jadi saya terbebas dari izin-izin dan royalti, misalnya seperti itu. Loh, adil nggak penyanyi mendapatkan pembayaran berulang-ulang dari label dapat, kemudian ketika itu populer dia diminta nyanyi, dibayar lagi, sana bayar lagi. Terus pencipta dianggap cukup, kau kan sudah dibayar waktu bikin lagu itu oleh label. Ini logika macam apa seperti ini, teman-teman? Ya, dan undang-undang nggak bilang seperti itu. Pasal 9 ayat 1, 2, 3 nggak bilang seperti itu. Ini yang kita kemudian sekarang gerah. Kita nyaman-nyaman aja dengan ekosistem yang patut diduga selama ini tidak mengacu kepada undang-undang hak cipta. Ya, jadi inilah yang bisa saya jelaskan. Ya, kasihan Mas, kasihan komposer ini. Jangan melihat teman-teman yang di sini ya, yang masih gagah-gagah ini ya. Ini pun karena mereka punya kegiatan-kegiatan lain. Kami ini berjuang bukan hanya untuk diri mas-mas yang ada di sini, ya, senior-senior yang dia sudah nggak produktif lagi, sakit, atau cuma itu satu-satunya sumber kehidupannya dia. Tapi karyanya di bawah terus. Nah, ini yang kita harus
mulai tunjukkan sebagai orang timur yang memiliki hati dan perasaan. Jangan kita berpikir dari sisi kita, kok jadi nggak nyaman sekarang saya dengan kondisi yang seperti ini. Jangan seperti itu. Jangan hanya berpikir tentang kenyamanan kita. Jangan kita ingin di kota aman kita selama ini dan kita nggak mau keluar dari kota aman kita itu, padahal itulah yang seharusnya terjadi dari sejak 10 tahun yang lalu. Ya, kalaupun ada yang bertanya, berarti tiap nyanyi izin dong, tiap nyanyi izin dong? Tidak, undang-undang juga bilang kok, bikin dong perjanjian lisensi. Jadi seperti misalnya saya, performer, sering nyanyikan lagu Mas Dhani Ahmad, ya, Deddy Kasmala, Badai, Piu, itu jualan saya selama ini. Maka saya akan ketemu mereka masing-masing. Mas Dhani, boleh nggak saya izin setahun ini saya izin dong pakai lagu Mas Dhani yang judulnya Kangen ini. Oh boleh, tapi situ diatur ya Mas. Itu kalau saya dapat undangan nyanyi. Nah, kalau saya dapat undangan nyanyi, saya dapat bayaran, nanti kita akan atur bagaimana hak ekonominya Mas Dhani. Tapi yang penting izin dulu yang saya ingin kantongin. Setahun loh Mas, boleh. Kesini juga begitu. Artinya kan tidak setiap manggung saya minta izin. Betul ya? Nah, jadi jangan selalu memikirkan itu, wah ini berat dong, ini susah dong, nggak nyaman dong. Bisa kita bikin nyaman, bisa nggak kita bikin susah. Hanya tinggal duduk saja, ngobrol-ngobrol bareng, selesai masalahnya. Ini diundang sama Mas Pio aja sebagai ketua aksi nggak mau datang, diundang Dhani sebagai ketua dewan pembina aksi nggak mau datang, curiga terus. Jangan dong, artinya itu karena karakter seseorang kita menghakimi orang itu tidak berpikiran tulus dan baik. Makanya ada pepatah bahasa Inggris ya yang saya terjemahkan aja ya, nggak boleh pakai bahasa Inggrisnya. Jadi jangan menghakimi isi buku dari sampulnya. Jadi jangan gara-gara Mas Dhani misalnya ngomongnya seperti itu ceplos-ceplos saja, karena memang orang Jawa Timur seperti itu, sama kayak orang Medan kayak saya. Tapi kan kita nggak bisa mengatakan bahwa itu mewakili isi hati dan karakternya. Enggak. Saya aja yang baru dekat sama Mas Dhani dalam waktu beberapa bulan ini, saya tahu bahwa isi hati Mas Dhani itu baik, orang baik, setia kawan. Ngomongnya memang begitu. Jadi jangan dong kita langsung menilai gara-gara Mas Dhani cara dia memperjuangkan hak komposer itu dengan stylenya dia, terus kita curiga. Jangan seperti itu. Jadi jangan memilih itu, saya suka caranya ini, nggak suka cara. Jadi maksud saya itu, kita lihat substansinya bahwa ini sebenarnya demi kebaikan kita bersama. Saya kira cukup sekian ya, pertanyaannya cuma satu tapi jawabannya 2000 nih. Mohon maaf ya. Kalau ini jawaban saya buat Fesmi dan Papri. Selama ini ente kemana aja 10 tahun nggak pernah mikirin hak ekonomi para pencipta, sekarang mau jadi pahlawan kesiangan. Ya, siapa saja yang di Papri dan Fesmi, ente kemana 10 tahun pencipta lagu tidak mendapatkan haknya. Sekarang jangan sok-sok asal nyablak, asal muap, asal bacot ya. Itu cara Ahmad Dhani begitu gitu. Saya mau tambahkan sedikit ya, karena di luar sana banyak pertanyaan kepada saya dan aksi, kenapa yang digugat Alibias kok Agnes bukan IO? Itu kan pertanyaan yang mendasar dari mereka semua. Ini saya jawab sekarang nih. Kenapa? Karena saya lihat tayangan video pertama kali Agnes nyanyi di HWG itu, Agnes yang nyanyi, bukan IO yang nyanyi. Itu satu. Yang nyanyi lagu Bilang Saja itu Agnes. Dan yang kedua, ketika saya tanya ke HWG, ini song listnya yang nentuin Agnes nyanyi Bilang Saja siapa? Oh bukan saya, kata HWG. Itu Agnes sendiri yang memilih lagu itu. Jadi niat untuk memilih dan menyanyikan lagu itu ada di Agnes, bukan di HWG. Terus yang ketiga, kontrak itu, kontrak yang akhirnya baru muncul di kasasi itu kan. Dan itu juga tidak membuktikan bahwa ada izin Agnes membawakan lagu saya di pertunjukan komersial di tingkat tempat itu, tidak membuktikan ada izin juga di kontrak itu. Jadi itu sebabnya saya dan Bang Minola, kuasa hukum saya, menggugat Agnes. Dan di pengadilan pun kita tidak membiarkan HWG sendiri, maksudnya tidak ikut, kita masukkan sebagai turut tergugat. Jadi
kalaupun di situ memang Agnes merasa HWG yang harusnya izin, ya silakan komunikasilah mereka gitu. Tapi kan itu tidak terjadi. Dan akhirnya pengadilan pun melihat itu sebagai fakta hukum. Akhirnya terjadi sampai keputusan pengadilan yang kemarin. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman, sebenarnya kita hari ini agendanya adalah jam 8.30 pagi itu aksi diundang oleh Badan Keahlian DPR untuk mengajukan draft revisi Undang-Undang Hak Cipta. Harusnya tadi 8.30, dan setelah 8.30 selesai kita ketemu dengan Badan Keahlian DPR. Lalu pukul 10-nya kita sebenarnya one stop interview dengan teman-teman media. Tapi karena hari ini terjadi ada situasi yang kurang kondusif di DPR, akhirnya akan di reschedule kemungkinan minggu depan. Karena kita sudah terburu undang media, semua teman-teman media, makanya sekarang sekalian aja, karena kemarin baru saja kita melihat ada preskon dari kawan-kawan musisi penyanyi yang tergabung dalam visi. Mereka melakukan preskon juga. Oleh karena itu di sini kita juga ingin menyampaikan apa yang menjadi counter dari kawan-kawan visi atau kawan-kawan penyanyi yang membuat alasan mereka kenapa mereka menggugat ke MK. Nah, kalau kawan-kawan media punya pertanyaan tentang alasan apa teman-teman visi itu menggugat ke MK, silakan tanyakan ke kami. Tapi pada intinya kami di sini mau menyampaikan bahwa kami ini sebenarnya ingin menyampaikan seperti yang disampaikan sama Bang Minola ini, kami benar-benar murni dari kawan-kawan pencipta lagu yang terzolimi selama 10 tahun. Jadi kenapa kami sekarang ada di belakang Ari Bias sebagai penggugat Agnes Mo dalam kasus pelanggaran hak cipta bilang saja, adalah karena kita tahu bahwa bukan hanya Ari Bias saja sebenarnya yang bermasalah. Cuman Ari Bias yang memiliki keberanian untuk menggugat. Tapi kita aksi ini punya suara yang dititipkan dari kawan-kawan pencipta lagu yang di sana di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke, menitipkan suaranya kepada kami. Pencipta lagu rohani, pencipta lagu rohani, pencipta lagu daerah, pencipta lagu daerah, pencipta lagu tradisional, pencipta lagu dangdut, semua menitipkan suaranya. Walaupun mereka tidak bisa datang atau tidak bisa bergabung dengan aksi karena kondisi, waktu, dan tempat. Tapi inilah suara dari kawan-kawan pencipta lagu yang saat ini kami ingin suarakan dan kami ingin tetapkan menjadi sebuah kekuatan bersama dari kawan-kawan pencipta lagu yang selama 10 tahun ini terjolimi. Saya dan Ahmad Dhani ini sebenarnya bisa saja sih, ibaratnya seperti apa yang disampaikan sama Ariel kemarin ya, kalau nggak salah itu dia bilang bahwa boleh membawakan lagu tanpa izin. Mungkin kita bisa ya Mas Dhani ya. Mungkin bisa saja kita membolehkan penyanyi tanpa izin, nggak masalah. Katakanlah saya dan Ahmad Dhani performer, Mas Ahmad Dhani di Dewa, saya di Padi. Tapi kalau kita lakukan itu sama saja saya membunuh kehidupan para pencipta lagu. Kehidupan para pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya, yang bukan performer seperti kami, yang memang benar-benar hanya menggantungkan hidupnya hanya pada membuat lagu. Sudah. nggak sabar saya. Itu caranya Piyu ngomong, kalau cara saya begini, Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang gitu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya, sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Ya, jadi saya lanjutkan lagi bahwa suara kawan-kawan cipta lagu yang seperti yang tidak mendapatkan keberuntungan sama seperti yang kami ada di sini,
itu kenapa salah kalau kami memperjuangkan itu? Kenapa salah kalau kami berisik kalau kata orang-orang? Kenapa salah kalau Salah kami... dong, menurut mereka salah. Kalau kita perjuangkan dan kita menang, mereka kalau nyanyi lagu pencipta harus bayar jadinya. Itu salah menurut Iya. mereka. Jadi salah menurut mereka itu karena kita memperjuangkan hak kita. Itu Hak salah pencipta menurut lagu. mereka. Hak pencipta lagu. Iya. Jadi kembali lagi kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak ada satu pasal pun yang melewati tidak ada satu pelanggaran pun yang melewati pasal-pasal yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Seperti contohnya izin itu sudah pasti disebutkan di pasal 9. Lisensi itu sudah pasti ada di Undang-Undang Hak Cipta. Semuanya tadi sudah disampaikan sama Bang Minola. Kalau kita bicara pasal per pasal, pasti kita nanti beritanya kurang menarik ya, Mas Randi ya. Jadi kita langsung saja mengatur hati nurani bahwa pencipta lagu tersolimi dan kita hari ini kita tetap berjuang untuk para pencipta lagu. Demikian dari saya, terima kasih.